Siapa nih yang tiap lebaran pengen banget tampil cantik dari pagi sampai sore, tapi pas makan makanan lebaran buyar semua tuh lipen, malah ketupatnya yang jadi ombre, yang di bibir tinggal kenangan. Hari ini aku mau share ke kalian top 7 brand lip pen dengan masing-masing glass tint ataupun vinilnya yang tahan lama versi aku, tentu dengan shades yang sawo matang approved. Ini tuh menurutku lumayan tahan banting untuk makan ketupat lebaran. Kita bakal bahas lengkap banget. Intinya sih kalau kamu lagi nyari lip pen yang mau dipakai buat silaturahmi ke rumah mantan calon mertua sampai ke calon mertua beneran, nah ini kalian harus nonton sampai habis. Sebelumnya aku spill tipis dulu, ini warna-warna swatchesnya di tanganku. Cakep-cakep kan? Yuk kita bahas satu persatu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Oh ya, FYI dulu, kalau warna kulitku itu neutral medium, sawo matang cerah dengan personal color warm spring bright. Oke, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada Purbasari Lip Shake and Glaze. Ini kemasannya lucu banget. Nama brandnya jelas di sebelah sini, nama produknya juga jelas di sebelah sini, dan di bawahnya tuh ada nama shadesnya. Aplikatornya itu model yang lurus pipih gitu. Tuh. Total shadesnya itu ada, sebentar aku cek dulu, ada 6 dan kebetulan aku punya semuanya. Dan udah aku review juga, kalau misalnya mau nonton bisa cek video sebelumnya aja. Ini tuh dibilangnya tinted lip gloss. Kalau dibilang tinted lip gloss tuh kayak kebayang banget kan formulanya bakal gimana. Glossy finish, warna-warnanya natural, bibirnya bakalan fresh panjang hari. Dia tuh ada kandungan ceramide, vitamin E, mineral oil, castor oil, soybean oil, dan ini tuh glossy banget. Oke, shade favoritku itu shade 2 dan 5. Tuh, shade 2, Peachy Chai. Ini yang shade 5. Tuh, seintens ini warnanya dan sepekat itu. Dan yang namanya lip gloss yang banyak kandungan oilnya, kalian kebayang gak sih rasanya tuh bakalan berat gitu kan? Oke, mari kita swatches. Ini shade 2. Dia ini ada oksidasinya. Nih, ini warna awal, tuh warna pas baru di swatch, lebih terang gitu. Tapi nanti turunnya jadinya warm tone banget. Kayak dipakai sendirian gini tuh aku pede banget loh. Warnanya brownish pink yang pas banget di kulit sawo matang. Nih kita taruh sekalian di bagian atas. Karena ini aku mau ombre. Kita ombre sama shade 5. Plum sorbet, dan aku selalu ya sukanya tuh kalau ombre taruhnya di dalam sini nih. Nah, ini lip pen tuh warnanya masuk di warna kulit Indonesia. Cuma kekurangannya adalah sesuai ekspektasiku, kalau kandungan oil tuh memang berat, tapi sekali swipe garis bibirku yang gelap itu lumayan ketutup rapat. Kebetulan aku juga ada two tone lips, dan dia ini smudge proof tapi tidak transfer proof. Jadi dia nih transfer. Kalau misalnya di tangan, ini karena belum kering aja. Nih yang udah kering nih. Dia tuh transfernya tuh minyaknya aja. Tapi kalau misalnya ke gelas, terus ke tisu, dia transfernya bener-bener sebibir pindah. Tuh. Mau nunggu berapa lama tetap bakalan kayak gitu, dan ini pas udahannya fade-nya bakalan kayak gini. Masih lumayan oke sih stainnya, terus juga lama-kelamaan makin lengket. Jujur kurang nyaman, tapi warnanya cantik-cantik. Jadi kayaknya untuk estetika aja sih, kalau untuk kenyamanannya masih kurang nyaman. Jujur ya, tapi untuk harga 40 ribuan sih bagus lagi. Tapi ya balik lagi tadi, lengket. Next is Something Forever Stay Comfort Lip Glass. Pilihan shadesnya tuh ada lumayan banyak, ada 9. Yang aku suka itu shade 02 Hustle sama ini shade 08 Naughty. Cara pakainya itu cuma dibuka doang sih. Dengan dibuka tuh dia udah nge-shake produknya di dalam gitu. Nah, ini untuk shade 08 Naughty. Warnanya tuh nude yang hampir mauve, jadi ada sedikit pinknya gitu. Bagus banget kan? Wow. Ini aku diemin dulu ya. Sambil ngediemin produknya, sambil aku kasih lihat packagingnya, dia tuh kotak kayak gini. Terus aplikatornya tuh segitiga gitu. Tuh.
Untuk ngaplikasiin ke bibirnya sih asik banget ya. Terus dia ini klaimnya transfer proof, kiss proof, dan smudge proof. Ada kandungan Hyalubloom, jadi bisa ngehidrasi sambil nyamarin garis bibir yang gelap. Jadi mencerahkan gitulah, karena dia melembabkan. Terus ringan katanya dan nyaman, nggak nge-crack dan nggak lengket. Itu yang tadi aku bilang auto swivel. Jadi begitu aplikatornya dibuka itu tuh udah semacam nge-shake produknya. Nah ini aku lanjut buat ngecek oksidasinya. Apakah ada oksidasi? Nggak ada. Sheetnya ya sama persis kayak pas pertama kali diaplikasiin, nggak ada oksidasi. Sheet Noti ini bagus banget sih. Glossnya mantap banget, ringannya aku setuju, tapi lama kelamaan dia tuh berubah jadi matte gitu dan jadinya tuh pekat dan lumayan agak berat. Terus juga agak sedikit lengket, tapi nggak selengket Purbasari sebelumnya. Cuma aku suka banget sama warnanya karena ini tentu sama matang proof ya shade-nya. Untuk kenyamanan sih kalau bisa dibilang level 1 sampai 10 aku pernah pakai lagi buat lahiran. Sampai malam bahkan aku nggak retouch. Kenyamanan jujur ada di level 7 sih. Karena ya nyaman-nyaman aja buat aku. Kalau dipakai makan sih kayak peci gitu jatuhnya ya. Jadi ngestainnya itu bukan yang stain jejak doang, tapi masih ada produk-produknya. Makanya kalau misalnya mau reapply harus dihapus dulu terus ditimpa ulang. Nah, tuh kalau untuk transfer proofnya emang mantep banget. Lengketnya agak lengket tapi nggak seberat yang tadi itu. Terus untuk harganya ini dia tuh harga normalnya 100 ribuan. Cuma ini Shopee nggak tahu kenapa jadi 80 ribuan. Coba deh kalian cek. Next is OMG. Ini banyak banget asli yang nyariin review lip pen OMG di akun Riri Prams dimanapun. Kayak kak review kak udah harganya 30 ribuan ya. Dan ini shades yang baru, shade 12 Brick Glam. Warnanya sayangnya aku kasih tahu dulu dia tuh oksidasinya parah banget. Nih awalnya kayak gini, warnanya agak peach ke arah orange sebenarnya. Packagingnya ini beda sama yang batch pertama, ini yang warna pinknya. Terus dia aplikatornya model oles biasa aja sih. Terus untuk aplikasiinnya tuh dia harus di shake gini setauku. Tapi kalau nggak pun dengan formula barunya sih nggak ada masalah. One swipe cover transfer proof gloss. Sekali swipe bisa nutup garis bibir yang gelap, aku setuju sih. Nggak nge-crack dan nggak lengket, nggak terasa berat. Ntar dulu deh, aku pikir-pikir dulu. Yang penting kita cobain dulu ini shade 12, aku udah pernah review seingatku dan lengkap gitu reviewnya. Yang pertama kali diaplikasiin di bibir warnanya kayak bagus banget sesuai personal colorku. Coba kita diemin dulu ya. BTW dia total shades-nya ada berapa sih? Karena seingatku kayak banyak banget gitu, 13. Yang aku udah pernah review juga. Nah ini coba kita lanjutin sebelahnya. Tuh, pertama kali diaplikasiin emang dia peach banget, ya kan? Terus pas udah oksidasi jatuhnya kayak coklat gitu. Cuma aku tuh nggak setuju yang dibilang warnanya pekat, karena nih kalian lihat nih warnanya tuh tipis. Cuma emang buildable dan pertama kali diaplikasiin tuh kayak ringan gitu. Cuma untuk dapetin garis bibir yang ketutup harus diaplikasiin berkali-kali layering di bibir. Ini tuh bisa dibilang memang lip vinyl termurah, tapi jujur emang nggak bisa di-compare sama produk yang harganya tuh di atas 50 ribu. Karena ini oke, warnanya tuh hanya beberapa yang so matang approve jujur ya. Apalagi setelah dia oksidasi gitu ya. Tapi untuk menjadi opsi oke, karena dia murah. Cuma memang harus di mix and match sama lip matte-nya menurutku buat nge-tone down warnanya yang kadang tuh saat oksidasi dia pindah jalur gitu. Sangat disayangkan dia oksidasi. Cuma memang untuk transfernya tuh transfer proofnya oke. Terus stainnya tuh dia oke sih memang ya. Tapi seingatku tuh lama kelamaan dia akan kayak di bibir tuh kayak kaku gitu. Apakah nyaman? Tapi tetap ya lebih nyaman dibandingin sama something dan
Purbasari karena dari awal pengaplikasian memang dia udah ringan gitu rasanya. Tapi untuk harga 30 ribuan sih OMG sangat serem ya untuk merajai dan menguasai pasar. Jadi menurutku OMG stop deh bikin gimmick-gimmick yang kemarin viral itu, karena tanpa gimmick pun ya sudah bisa menguasai pasar nih karena harganya murah banget bun. Berikutnya ada Lux Crime Power Glasting Tinted Lip Oil. Jadi gimana nih maksudnya glasting tapi lip oil? Pilihan shades-nya ada 8 dan ini tuh katanya silky stain, high shine finish sama long lasting. Harganya tuh 90 ribuan. Dan untuk klaimnya katanya ini non-sticky, hydrating, gel to oil formula, nourishing dan nyaman dipakainya. Dari total semuanya tuh aku paling suka yang shade Cocoa of course, karena emang aku pecinta lip pen coklat. Nah tuh nih warnanya, cocoa-nya tuh lebih ke peach dan orange. Aku pakai sebibir dulu ya. Ini tuh aku lupa deh udah pernah review belum ya. Menurutku untuk Lux Crime ini dia tuh yang paling ringan dan cepet nyerapnya ke bibir, dan sesuai sama namanya dia itu lip oil, lip tint tapi oil gitu loh. Sesuai sama klaimnya juga, nggak over claim sih, dia tuh memang gel to oil. Dan aku nggak tahu kenapa dikasih nama ada glastingnya, tapi menurutku ini beda banget sama formula glasting yang lain-lainnya. Cuma kalau untuk daily sih ini nyaman banget ya. Ada oksidasi karena awal di apply itu warnanya kayak gini, tapi lama-kelamaan di bibirku jatuhnya coklat banget, which I like karena dia tuh kan warnanya tuh sheer gitu ya, tapi nggak transparan, cuma ada warnanya gitu. Tapi saat dia tone down warnanya oksidasi, jadi ngikut warna bibir asli, yang dimana warna asli bibirku ya memang gelap gitu. Jadi warnanya tuh lihat nih, gelap. Sekarang kita tes ketahanannya. Tuh ada transfer, terutama sih si oilnya ya. Dan untuk transfer di tisu iya, tapi dia ini yang paling ninggalin stain dari lip pen yang aku review 3 sebelumnya. Nih, jadi menurutku ini tuh oke banget dijadiin basic sih sebelum pakai lip vinyl lainnya. Dan untuk harganya yang dimana ini harganya tuh 80-90 ribuan. Apakah worth it? Menurutku sih ini masih oke karena dia ngestainnya lumayan kereng gitu, kereng bahasanya tua banget. Berikutnya Makeover Power Stay Glass, dia tuh udah ada shades baru. Iya aku nggak dikirimin, aku beli sendiri loh. Dia nih total shadesnya udah banyak banget, udah 24. Dan setelah sebelumnya aku tuh suka yang shade D11, sekarang aku bergeser ke D21 shade extra. Ini tuh yang paling mahal dari glasting yang lainnya. Cuma ini tuh yang paling menyerupai Maybelline apa tuh namanya, matte ink. Nah untuk shade 21 nih warnanya kayak gini. Warnanya tuh pink, hampir mauve gitu. Di aku jatuhnya kayak peach. Ini aku diemin dulu. Kalau untuk klaimnya dia ini katanya 24 jam uncrackable plum glass. Terus glassy, smooth, plumpy. Warnanya intense, ringan, non-sticky, non-drying. Klaim yang lain-lainnya aku setuju, tapi untuk lightweight, non-sticky, non-drying, tar dulu. Kita cek setelah dia hampir ngeset warnanya apakah ada oksidasi. Nggak ada oksidasi, warnanya memang sesuai dengan pertama kali di swatches. Tuh warnanya kayak gini, shade 21 extra. Ini warnanya tuh pink. Jarang-jarang aku suka pink, tapi aku suka banget sama D21 extra ini. Dan kalau kalian suka warna pink sih cocok sama shade 21 extra ini. Coba kita cek dulu ya ketahanannya. Jam 6 bentar lagi nih pas video ini direkam, aku udah lapar lagi. Padahal aku tuh lagi nggak puasa, tapi jam makannya tuh kadang juga suka ikut-ikutan yang puasa gitu loh. Tuh, ya untuk ketahanan sih memang makeover nggak usah diragukan ya. Apakah transfer? Tuh, ya emang ya untuk ketahanan mah mantep ya. Terus dia tuh emang yang paling mahal gitu. Apakah lengket? Jujur ini emang nggak lengket pas baru diaplikasiin, tapi setelah makan, saat glossnya lenyap, dia tuh jadinya lengket dan berat. Sayangnya begitu. Tapi memang untuk kategori lip vinyl ataupun glass, makeover ini memang yang paling mantep sih untuk ketahanan dan warnanya. Berikutnya glastingnya Wardah, lagi-lagi glasting lagi. Dia tuh pilihan shadesnya udah banyak banget, tapi tetap aku jatuh cinta sama beige pertama, shade 01 dan 06. Tapi sayangnya nih
shade 01 ini ada oksidasi nih untuk new formulanya. Nah, ini shade satunya. Tuh, warnanya kayak gini. Dan memang cocok di kulit sawo matang yang warm spring bright. Dan ini shade 6-nya. Aku taruh di sebelahnya. Tuh. Dua ini memang warm spring banget gitu warnanya. Terus ini aku coba pakai untuk mastiin oksidasinya. Kalau yang merahnya sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya kalau oksidasi. Yang jadi masalah tuh sebenarnya kalau nude. Ini warnanya kalau misalnya gue oksidasi sih bagus banget ya. Untuk klaimnya kalau untuk Wardah ini dia tuh finishnya memang glossy gitu. Bisa ngecover garis bibir yang gelap tentu. Lanjut ya. Nih buat ngecek oksidasinya jadi ada hint ungunya gitu, pinknya lebih keluar. Yang tadinya warm peach jadi agak mauve gitu, jadi pindah nih dia agak cool tonish gitu. Tapi masih oke sih menurutku selama dia glossy dan pigmentasinya mantep. Lalu kita tambahin shade 6. Ini tuh memang lip pen yang sering aku pakai saat aku bare face karena aku nggak tahu kenapa orang-orang tuh bilang kalau aku pakai lip pen ini kelihatan fresh banget walaupun bare face. Cuma dengan dia oksidasi ini warnanya agak bikin ragu ya karena dia jatuhnya kayak pink dan agak grayish gitu jadinya di bibirku. Cuma shade 1 dan 6 ini tuh aku tuh love banget. Untuk kenyamanan, jujur untuk yang new formula nih yang ada tulisan kayak gininya, ada stikernya tuh nyaman banget, nggak kayak yang lama. Benernya tuh dia asik banget formulanya, tapi warnanya itu sayang banget oksidasi. Bisa dibilang Wardah ini bukan yang ringan banget, dia tuh terasa pakai. Transfernya harus bener-bener ditunggu sampai dia ngeset baru dia non transfer kayak gini tuh. Ini masih ada transfer karena memang lebih padat kan makanya daripada yang atas. Nanti lama-kelamaan glossnya itu akan hilang dan jatuhnya tuh kayak lebih berat gitu dan terlihat patchy. Cuma shade 1 sama 6 ini aku repurchase nggak tahu deh udah berapa kali saking sukanya sama warna ini. Terakhir aku nggak tahu kenapa jarang ada yang bahas Emina Lip Jelly Vinyl. Aku suka banget yang shade 03. Pilihan shadesnya itu totalnya ada 8. Ini aku kasih lihat shade 3. Aku nggak tahu kenapa sekarang aku suka banget sama warna pink tuh. Nih aplikatornya gini agak si curl gitu. Nih ya lihat ya. Cantik banget kan? Glossnya tuh pas gitu jadi bikin kayak si bibirnya tuh cakep lah. Bentar ya kita diemin dulu buat ngeliat oksidasi. Untuk klaimnya katanya ini ringan, yes aku setuju. Terus dia ini kayak 3D jelly gloss, yes kayak ada efek 3D-nya gitu si jelly glossnya itu. Ada kandungan hyaluronic acid, 5 plus oil complex, sama vitamin E yang bikin bibir tuh tetap lembab sama nyaman. Apakah ada oksidasi? Ada. Warna awalnya lebih light ya, pas oksidasinya lebih warm jatuhnya, tapi tetap masih di kategori pink tuh. Cuma ini tuh dia sayangnya tidak full cover, tapi never mind karena cantik banget warnanya. Lip vinylnya Emina nih lumayan lama ya buat nunggu ngesetnya. Kalau yang lainnya butuh waktu 5 menit, ada yang langsung ngeset. Ini tuh butuh waktu 7-10 menit untuk bener-bener ngeset. Dan saat dia ngeset rasanya tuh di bibir kayak pakai lip tint tapi yang water based, tau gak sih? Terus transfernya tuh ada transfer terutama glossnya. Terus nanti lama-kelamaan dia jatuhnya kayak stain di bibir gitu. Karena memang dari awal dia bukan yang warnanya pekat. Dan menurutku ini tuh nggak masalah banget. Karena memang dia tuh oke banget sih untuk daily ya. Tapi untuk makan berat dia tetap bakalan hilang sih. Cuma warnanya nih cantik banget. Kalau misalnya kalian masih gadis ya, pengen yang simple nggak terlalu berat makeupnya, pakai lip vinyl Emina yang shade 03 Peach Chill. Bener-bener warna-warna chill yang mau santai tapi cantik gitu. Nih, sekian videonya. Ini tuh definisi video yang beneran bisa bantu kalian mikir dengan sangat deep. Karena emang deep review. Kira-kira nanti pas lebaran makan apa, lip pennya cocoknya yang mana? Nah, bisa menjawab tuh video ini. Terus menurutku ini juga masih ada waktu untuk beli lip pennya. Misal kalian mau coba salah satunya, bisa langsung klik link di video ini aja. Makasih banyak supportnya dan makasih banyak juga udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi
Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!